Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dulu kita ya. Nah, berdoa bersama-sama dulu kita. Mulai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu absen dulu ya, satu persatu. Dengarkan namanya baik-baik ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Khairun Nisa. Hadir, Bu. Yuni Sarah Nainggolan. Hadir, Bu. Kariman Ramadan Siregar. Jaringan, Bu, jaringan. Muniro Salama. Alwi Rizky. Hadir, Bu. Baiklah, kalau udah hadir semua, hari ini kita mempelajari tentang sejarah Islam di Nusantara atau di Indonesia. Ya kan? Nah, coba dulu sekretarisnya buka dulu buku paketnya. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu, apakah sudah kelihatan bukunya? Sudah. Sudah ini. Nah, Ibu mau nyuruh 2 orang lah ya untuk membacakan ini. Si Yunisara Nenggolan dulu membaca. Baik, Bu. Yang mana, Bu? Yang nomor 1, Bu? Nomor 1. Baik, Yang Bu. lain disimak ya. Jangan main-main. Baik, Bu. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama, atau kepercayaan sosial dan politik, serta berbagai suku dan bangsa. Yang pertama adalah kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. B. Kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, sebagian menganut kepercayaan Kapitaya, agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Baik, Bu. Lanjut. Kondisi perekonomiannya. Penduduk Indonesia sebelum Islam memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam. Terutama yang Lanjut tinggal ke D, Yunisara. Ya, Bu. Potong-potong saja. D. Kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya yang sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Lanjut lagi, Bu. Iya, lanjut ke kondisi suku bangsa. Kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing.
Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Udah, Bu? Udah, cukup sampai situ. Udah? Paham yang lainnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham apa yang kalian pahami dari situ, coba buat dulu pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Siapa? Yunisara? Nah, Iya, Bu. Oh, kan tadi materi pelajaran kita pada hari ini adalah sejarah Islam di Nusantara. Jadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana awal masuknya Islam pertama kali ke Nusantara? berarti caranya ya Yuni? Cara Iya, Bu. masuk ke Nusantara. Iya, cara. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, oke, kalau kayak gitu, nah, coba dulu kawannya dulu menjawab. Ini kawan-kawan semua ini pandai nih, ya kan? Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan si Yunisara ini? Siapa? Muniro Salama. Kemana si Muniro ini? Tertutup kameranya. Jaringan mungkin, Bu. Jaringan mungkin, Bu. Bisa Muniro menjawabnya Muniro? Hadir, Bu. Iya, Bu. Jawab dulu pertanyaan si Yunisara. Jadi pertanyaan Yuni tadi, bagaimana cara masuknya Islam ke Nusantara? Iya. Ya, Yuni. Iya, Bu. Iya. Jadi cara masuknya Islam pertama kali ke Nusantara itu dengan cara perdagangan, kemudian perkawinan, pendidikan, politik, dan melalui kesenian. Iya kan, Bu? Iya, udah betul itu jawabannya itu. Paham Yuni? Udah didengar tadi jawaban dari si Muniro? Udah, Bu. Paham, Bu. Kalau sudah paham, berarti kita masuk ke diskusi. Ya. Ibu membuat kelompok dulu. Si Khairun Nisa, temannya si Muniro Salama. Yunisara dan 2 orang lagi ini, si Kariman sama si Alwi, satu kelompok. Nah, kalian diskusikan tentang budaya Islam yang masih berkembang di Indonesia ini. Budaya Islam yang masih berkembang di Indonesia. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari jawabannya dan mendiskusikannya. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah? Ada yang bisa menjawab? Kelompok 1. Izin, Bu. Sudah bisa memaparkan hasil diskusi kan?
Sudah, Bu. Coba dulu bacakan. Yang pertama, Bu, bangunan masjid. Masih ada sampai sekarang. Kan bangunan masjid itu kan, Bu, dari bangunan masjid yang bentuknya Hindu dan Buddha. Masih ada sampai sekarang. Kemudian kaligrafi, Bu, yang masih ada di masjid, terus di tiang batu nisan di kuburan, Bu. Iya. Kemudian seni tari dan musik yang masih ada sampai sekarang. Sekian dari kelompok 1, Bu. Oke. Nah, kelompok 2. Siapa yang ingin membacakan hasilnya? Kelompok 2. Mana ini kelompok 2? Yunisara, Alwi. Sepertinya jaringan mereka, Bu. Oh iya. Ya udahlah kalau begitu. Jadi seni budaya, kebudayaan Islam yang masih ada di Indonesia itu kaligrafi, ya kan? Nah, apa yang menyebabkan seni budaya itu masuk ke dalam Indonesia? Itulah tadi caranya masuknya Islam ke Indonesia melalui seni budaya. Nah, itu ada juga seperti sekarang ini masih ada yang namanya apa itu yang dimainkan dalang-dalang itu? Wayang, ya kan? Iya, Bu. Wayang. Iya, Bu. Nah, wayang itu masih ada sampai sekarang. Itu diambil dari kisah Mahabharata, iya kan? Mahabharata dan Ramayana. Nah, itu masih diapakan juga sampai sekarang di kehidupan kita ini. Kemudian apalagi yang dibilang si Khairunisa tadi, kaligrafi. Kaligrafi, Iya kan? Bu. Nah, kaligrafi itu juga merupakan seni budaya corak Islam. Bahkan sekarang itu kaligrafi itu diperlombakan di MTQ. Iya, Bu. kan? Iya, Bu. Nah, di sini siapa yang pandai kaligrafi, Nak? Yuni, Bu. Yunisara, Bu. Nisara, Bu. Sarah. Udah juara ini si Yunisara ini berarti kan tentang kaligrafi. Nah, dia udah melestarikan seni budaya corak Islam. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja dulu pelajaran kita ya. Dan untuk tugasnya, jangan lupa Ibu akan selalu memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu coba kalian cari nanti tentang nilai-nilai positif yang dapat diambil dari proses masuknya Islam ke Nusantara terhadap kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dicatat. Nilai-nilai positif yang dapat diambil dari proses masuknya Islam ke Nusantara terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, ini referensinya boleh dicari di internet, di buku, di majalah, atau dimanapun itu. Terserah kalian. Mau di UA, di Nenek, di Atok, dimanapun itu. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, mungkin hanya itu saja. Nah, Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.